Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2GA akan mempresentasikan rangkuman paper Gen Class, Algoritma Genetik untuk Pengklasteran Data Ekspresi Gen, yang disusun oleh Vito De Gisu, Raffaele Giancarlo, Josie Labosco, Alessandra Raimondi, dan Davide Scaturro dari Departemen Matematika di Università di Palermo, Italia. Anggota kelompok kami adalah Damai, Fauzan, Zaki, Rizky, dan saya, Daniel Faris. Clustering adalah bagian penting dalam analisis data. Clustering adalah pembagian data di mana data-data yang mirip akan terkumpul ke dalam suatu kelompok dan data yang relatif berbeda saling dijauhkan menjadi kelompok yang berbeda pula. Walaupun sudah banyak penggunaan artificial intelligence di bioinformatika dan analisis data, masih sedikit algoritma clustering yang berbasis GA. Padahal potensinya menjanjikan untuk mencari solusi masalah optimisasi seperti clustering. GenClass merupakan algoritma clustering berbasis GA yang memiliki kelebihan, yaitu 1. Pengkodeannya fleksibel. Algoritma intinya dapat disesuaikan dengan format input dan output yang diinginkan. Yang kedua, dapat dikolaborasikan dengan metode validasi untuk menghasilkan output yang berkualitas. Hal yang mendasari pengembangan algoritma ini adalah dampak besar oligonukleotida dan cDNA dalam kemajuan riset biologi dan kedokteran. Oligonukleotida itu sendiri adalah molekul DNA atau RNA sintesis yang dibuat di laboratorium dan banyak digunakan dalam forensik dan tes genetik. Karena banyaknya gen yang terlibat dalam setiap percobaan, array tersebut memerlukan clustering gen-gen dengan fungsi yang mirip dan validasi hasil clustering dengan suatu metode, yang mana dapat dipenuhi menggunakan GenClass. Paper ini akan menunjukkan bahwa GenClass memiliki performa kompetitif dibandingkan algoritma lain seperti K-means, click, dan Cas, serta dapat mengakomodasi metode validasi internal. Baik, dari tinjauan pustaka, yang pertama itu, menurut Mahmudi 2015, genetik algoritma merupakan metode metaheuristik, yaitu sebuah metode yang didasari aturan-aturan empiris untuk memperoleh solusi yang lebih baik dari sebelumnya, yang dapat diandalkan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang kompleks. Nah, sedangkan clustering sendiri yaitu adalah pengelompokan objek-objek data, baik itu pola, entitas, kejadian, unit, hasil observasi ke dalam sebuah cluster tertentu. Nah, itu menurut Su dan Wun tahun 2009. Sedangkan untuk gen sendiri, yaitu gen adalah suatu unit fungsional dasar hereditas yang merupakan titik vokal dalam ilmu genetika modern. Pada semua cabang-cabang ilmu genetika, gen merupakan benang merah yang mempersatukan keberagaman dalam pelaksanaan percobaan menurut Cahyono tahun 2010. Nah, sedangkan apa itu gen class? Gen class adalah salah satu jenis genetik algoritma baru yang dia itu mempunyai hal unik, yaitu dalam ekspresi data, di mana dia itu lebih mudah dalam mengekspresikan data. Algoritma ini memiliki dua fitur utama, yaitu ruang pencarian yang lebih simpel, padat dan mudah untuk diperbarui, serta secara alamiah, algoritma ini dapat digunakan secara konjungsi dengan metode validasi internal yang berbasiskan data. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjutkan untuk keahlian metode. GenClass sebelumnya adalah salah satu jenis genetik algoritma baru dalam hal ekspresi data. Algoritma ini memiliki dua fitur utama, yakni ruang pencarian yang sederhana, padat, dan mudah untuk diperbaharui, serta secara alamiah algoritma ini digunakan secara konjungsi dengan metode validasi internal yang berbasiskan data, di mana metode validasi internal tidak perlu dilakukan di luar algoritma, sehingga data yang dihasilkan dapat langsung dimasukkan ke proses lanjut dari hasil clustering. Ilustrasi dari algoritma GenClass sendiri yang pertama adalah GenClass berjalan secara bertahap dan akhirnya menghasilkan sekuens partisi PI. Lalu masing-masing dari sekuens partisi PI itu memiliki K kelas hingga kondisi terminasinya dipenuhi. Yang kedua, dengan sebuah bilangan bulat K yang didefinisikan di awal, sebelum algoritma ini berjalan, algoritma ini bertujuan untuk menemukan sebuah partisi P dari X besar atau himpunan semua gen ke dalam K kelas. Sedemikian hingga variasi internal total adalah terdiri dari variasi internal dari tiap-tiap kelas hasil penjumlahannya. Dan itu dibuat seminimal mungkin. Itu merupakan hasil partisi terbaik, hasil clustering terbaik. Dan yang terakhir, sebuah partisi PI adalah
suatu kumpulan gen-gen yang diurutkan secara acak, atau disebut juga populasi. Pada tahap akhir, gen kelas akan mengumpulkan gen-gen sesuai dengan nomor klasternya. Jadi, gen-gen yang memiliki nomor klaster yang sama akan diprogram menjadi satu, dan sebelum di tahap akhir, mereka tetap akan menyebar, tidak dikumpulkan lebih dahulu. Untuk representasi data, dikatakan atau dimisalkan alfa yang terdiri dari X kecil dan lambda adalah suatu individual dengan X himpunan anggota dari X kapital yang merupakan representasi gen, dan lambda adalah representasi kelasnya yang dikodekan dalam 8 bit, dan representasi gen itu akan dikodekan dalam 24 bit, sehingga namanya akan dirubah dari nama gen awal. Elemen-elemen dari X kapital disimpan dalam matriks berukuran N kali D, N baris dan D kolom, dengan baris Rx merupakan nama internal dari X atau nama yang telah dikodekan tadi, 24 bit. Sebuah partisi P kapital dari X kapital dikodekan dengan list dari N string 32 bit yang masing-masing melambangkan individual X dan lambda. Jadi X-nya namanya gen itu dikodekan 24 bit awal, dan 8 bit di akhir itu mengkodekan kelasnya. Karena direpresentasikan dengan 24 bit nama dan 8 bit kelas, akhirnya algoritma ini mampu mengakomodasi 2/8 atau 256 kelas dan 2/24 atau 16.793.604 elemen atau gen. Sebuah nilai yang cukup untuk diaplikasikan dalam kasus nyata yang ada di lapangan. Pada tahap awal atau inisiasi, partisi awal P0 dibuat dengan dua cara, yakni menggenerate secara random dari urutan gen inputan, atau yang kedua menggunakan partisi sesuai keinginan user seperti hasil dari algoritma clustering lain. Pada tahap eksperimen akan digunakan hasil clustering dari algoritma Afric-Link atau AV-Link. Transisi dari PI ke PI plus 1 atau dari satu generasi ke generasi selanjutnya, atau dari iterasi ke iterasi selanjutnya, didapatkan dengan cara memanipulasi string-string 32 bit yang ada dalam list LI S0, S1 sampai Sn-1 sebagai encoding PI. Ini adalah representasi saja dari encodingnya PI berupa list LI. Selanjutnya, pada tahap crossover ini akan memproduksi list baru yakni LTemp dengan menggunakan operasi crossover satu titik yang sudah umum dilakukan di Gentek algorithm dengan probabilitas cukup tinggi, yakni 0,9. Hasil akhir adalah berupa list LTemp dengan jumlah string kurang dari atau sama dengan N 32 bit. Mengapa kurang? Karena probabilitas yang digunakan adalah 0,9. Pada tahap setelah dilakukan crossover akan dilakukan first selection dengan cara konkatenasi list LI dengan LTemp. Duplikasinya dihapus dengan cara memakai data yang paling baru, yaitu yang digenerate oleh LTemp tadi, sehingga hasil akhir dari konkatenasi ini kita sebut dengan L aksen yang berupa N baris, matriks N baris. Selanjutnya adalah one bit mutation. One bit mutation ini dilakukan pada list L aksen dengan gen-gen yang sudah dipilih dengan probabilitas 0,01, yakni SJ aksen, sehingga one bit mutation akan terjadi cukup jarang dan akan langsung berpengaruh ke list L aksen yang tadi barusan di generate. Pada tahap second selection, kita memilih gen mana yang akan dilakukan, yang akan dipilih untuk dilanjutkan ke generasi selanjutnya, yakni dengan cara memilih antara gen dari LI atau
LI aksen. LI adalah gen yang sebelum diproses, LI aksen adalah gen yang sudah diproses dengan tahapan genetik algorithm. Pekaduan pada generasi selanjutnya atau LI+1 didapat dengan cara akan memilih SR aksen atau anggota dari LI aksen apabila variasi internalnya gen tersebut lebih kecil daripada variasi internal gen yang terdapat dari LI. Apabila syarat itu tidak dipenuhi, maka yang dipilih adalah gen yang ada dari LI, dari list LI. Fungsi X, lambda disebutkan di sini adalah fungsi deviasi dari masing-masing gen terhadap pusat klaster yang ada di gen tersebut, pusat kelasnya. Fx lambda adalah fungsi fitness dari individual X lambda dalam partisi P, dan C kapital lambda adalah nomor klaster lambda dari partisi tersebut. Jadi nomor klaster di sini akan mewakili titik pusat dari klaster tersebut. Kondisi terminasinya adalah berupa jumlah iterasi yang ditentukan oleh user di awal pada saat algoritma ini akan berjalan. Gen class akan menyimpan P-best dan P-less, yakni partisi yang terbaik dengan nilai validasi internal yang terbaik, maksudnya paling rendah, dan P-less yakni nilai validasi internal yang dimiliki oleh generasi paling terakhir. Dalam setiap generasi, gen class akan menghasilkan variance atau internal variance dan best atau nilai variasi internal terbaik yang tadi akan disimpan dalam dua variabel yang berbeda, di mana pemilihan kedua variabel ini yang akan digunakan sebagai nilai output bergantung pada usernya, apakah dia akan memilih nilai variasi internal dari generasi terakhir atau nilai variasi internal terbaik. Nah, untuk kriteria validasi sendiri, algoritma ini di paper ini menggunakan FOM atau Figure of Merit, yang sebenarnya merupakan nilai akar dari deviasi seperti yang ada di rumus berikut. FOM EK di sini mewakili FOM X, lambda elemen, kelas. Baiklah, pada slide ke-17 ini terdapat pembahasan mengenai metode. Pada pembahasan mengenai metode ini terdapat dua tahapan, yaitu tahapan pra-eksperimen dan tahapan eksperimen. Pada paper kali ini, pada tahapan pra-eksperimen tentang algoritma genetik gen clustering digunakan 5 dataset. Yang pertama yaitu ada dataset RCNS, PBM, RPBM, YCC, dan dataset RYCC. Pada dataset RCNS, data ini merupakan data yang diperoleh dengan PCR transkripsi terbalik untuk mempelajari level ekspresi 112 gen selama pengembangan sistem saraf pusat tikus selama 9 titik waktu. Data ini diperoleh melalui PCR. PCR ini merupakan suatu teknik yang digunakan untuk mengukur ekspresi mRNA terkait GAD ataupun glutamic acid decarboxylase. Kemudian, dataset YCC merupakan dataset yang menjadi bagian yang dipelajari oleh Spellman et al. Dan telah digunakan oleh Saran et al., di mana dataset ini digunakan untuk memvalidasi clustering algoritma klik. Pada dataset ini dapat dikatakan dataset yang lengkap yang berisi tingkatan ekspresi sekitar 6000 ORF ragi di atas 79 kondisi. Kemudian ada dataset RYCC. Dataset RYCC merupakan dataset yang berasal dari pengumpulan data oleh Ko et al., di mana dataset ini merupakan periodisitas yang bergantung pada siklus sel yang ditemukan untuk 416 dari 6.220 transkrip yang dipantau. Pada dataset ini, lebih dari 25% dari 416 gen
ditemukan berbatasan langsung dengan gen lain dalam genom yang menampilkan induksi dalam fase siklus sel yang sama. Maksudnya, pada siklus ini menunjukkan suatu mekanisme untuk organisasi kromosom lokal dalam regulasi mRNA global. Untuk studi siklus gen sel yang dapat diatur dan telah dibuat yang digunakan oleh Kaye-Yung untuk studinya tentang FOM. Kemudian dataset PBM merupakan dataset yang digunakan oleh Hardyard et al., di mana dataset ini digunakan untuk menguji algoritma clustering pada proses hibridisasi oligonukleotida sinetik menjadi cDNA tersusun yang menghasilkan sidik jari untuk setiap klon cDNA. Pada analisis klaster sidik jari ini, dapat diidentifikasi suatu klon yang sesuai dengan gen yang sama, yang berisi sekitar 2.329 cDNA dengan sidik jari 139 oligos. Pada dataset RPBM, dataset ini merupakan dataset yang berhubungan dengan nilai FOM, di mana pada kasus ini nilai FOM dapat dikatakan terlalu banyak untuk menyelesaikan eksekusi pada set data oleh Hartog et al., di mana ketika diketahui nilai FOM ini terlalu banyak, maka akan dilakukan proses pengurangan data untuk mendapatkan indikasi jumlah klaster dalam dataset, di mana dilakukan pemilihan secara acak, yaitu memilih 10% dari cDNA masing-masing dari 18 kelas, sehingga hal ini dapat mempertahankan seluruh kelas yang hasilnya didapatkan suatu matriks data sekitar 235 dikali 139. Kemudian ada poin metode atau serangkaian algoritma. Maksudnya ini merupakan suatu serangkaian algoritma yang digunakan untuk melakukan penelitian analisis gen cluster genetik, di mana di sini digunakan beberapa algoritma, yaitu gen cluster random, K-means random, max K-means random, case K-means F-link, dan G-cluster F-link. Pada salah satu contoh algoritma gen cluster dan K-means, kedua algoritma ini mengambil sebagian input parameter K dan mengembalikan cluster K. Algoritma ini dapat memulai partisi awal gen yang dihasilkan secara acak di kelas, atau algoritma ini dapat mengambil input partisi elemen yang ditentukan pengguna. Pada percobaan paper ini, kita telah memilih suatu output, yaitu dari F-link atau tautan rata-rata, di mana K-means random berarti bahwa partisi awal telah dihasilkan secara acak. Selain itu, karena gen cluster dapat menampilkan salah satu dari dua partisi, misalkan P base dan V last, maka akan ditampilkan suatu akhiran, yaitu pada gen cluster random, di mana pada tampilan akhiran ini merupakan berasal dari input partisi yang dipilih secara acak dan mengembalikan partisi terakhir yang dihasilkan selama eksekusi. Kemudian pada slide ke-18 ini berhubungan dengan resource apa saja yang diperlukan untuk melakukan proses penelitian ini, di mana semua percobaan ini dilakukan pada personal komputer dengan memori utama 1 GB dan prosesor AMD Alton 64 3,2 GHz. Sistem operasi yaitu terdiri dari Windows XP, Mac OS, sistem operasi Linux, dan bahasa pemrograman yaitu digunakan bahasa pemrograman Microsoft Visual C++, PLC for Windows version 3.00, dan yang terakhir yaitu Paris GCC version untuk tahap implementasi. Pada tahapan eksperimen, di sini terdapat 5 poin. Poin pertama yaitu convergence to a local optimum of internal variance. Pada poin ini,
dapat diketahui bahwa pembahasan mengenai poin ini merupakan berhubungan dengan gambar atau pada slide berikutnya, di mana untuk setiap dataset itu dipilih dan menjalankan suatu algoritma gain cluster random dengan 500 iterasi. Sehingga ketika menjalankan algoritma ini menggunakan 500 iterasi, didapatkan suatu hasil yaitu 500 partisi. Nilai K yang telah diatur dengan kelas-kelas dalam solusi sebenarnya untuk setiap dataset, hasilnya dapat dilaporkan pada gambar pertama ataupun gambar yang berada pada slide berikutnya, di mana di sini menjelaskan bahwa koordinat X memberikan jumlah iterasi dan koordinat Y merupakan nilai total varian internal. Pada konvergensi ini memang terjadi dengan tingkat akurasi yang baik. Perlu ditekankan bahwa pada dataset RCNS, YCC, dan RYCC, pada ilustrasi konvergensi ini, konvergensinya itu menggambarkan ilustrasi konvergensi yang agak cepat, yaitu dengan 100 iterasi. Dan untuk dua dataset lainnya yaitu PBM dan RPBM, dataset ini memiliki ilustrasi konvergensi yang dapat dikatakan agak lambat. Kemudian pada point gain cluster and the best and last partition, di sini membahas mengenai suatu fakta bahwa menunjukkan suatu partisi yang sesuai dengan varian terbaik seharusnya tidak diperlukan sebagai output ke gain cluster jika partisi awal diberikan oleh algoritma pengelompokan lain. Pada poin ini, hubungan semacam itu dapat dikatakan dengan iterasi, yaitu nilai maksimum dan nilai minimum, di mana salah satunya kadang mendominasi antara dua algoritma, yaitu algoritma gain cluster random dan K-means random. Namun ada satu perbedaan penting antara kedua algoritma tersebut, di mana gain cluster random base ini jauh lebih cepat daripada K-means random. Misalkan dalam hal 4 kali lebih cepat pada pengumpulan data PBM. Kemudian pada point a synopsis of gain class performance from external and internal criteria, di sini merupakan pembahasan mengenai laporan, yaitu pada tabel 1, 2, 3, 4, dan 5. Ada tabel ke-6, tapi tabel ini mengacu pada algoritma klik, di mana algoritma ini digunakan dengan cara tidak diawasi dan untuk indeks random yang disesuaikan. Memang algoritma klik ini tidak cocok untuk adaptasi dengan metodologi FOM. Data yang diberikan pada algoritma klik ini akan dikembalikan melalui partisi, karena algoritma klik ini meninggalkan elemen-elemen tanpa gangguan. Pada pernyataan ini, kita dapat ambil suatu pernyataan bahwa tidak ada algoritma yang lebih unggul dari yang lainnya pada semua indeks dan semua dataset yang dicantumkan pada tabel pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Memang dalam banyak kasus perbedaan yang diamati antara algoritma yang berkinerja baik maupun berkinerja yang kurang baik mungkin tidak akan signifikan secara statistik dan mereka akan dianggap setara. Kemudian pada poin eksternal kriteria, ini merupakan poin yang membahas untuk mengukur seberapa baik solusi pengelompokan yang dihitung oleh suatu algoritma agree dengan solusi sebenarnya untuk set data yang diberikan. Nah, pada 5 kriteria eksternal digunakan untuk mengevaluasi tingkat pemulihan struktur sebenarnya dalam solusi pengelompokan hierarki. Ini dicapai dengan membandingkan partisi yang dihasilkan oleh algoritma clustering dengan partisi yang menunjukkan struktur cluster sebenarnya yang ada di dalam data. Kemudian, pada kriteria internal ini, ketika solusi sebenarnya itu tidak diketahui, maka harus memberikan indikasi yang dapat diandalkan tentang seberapa baik solusi partisi yang dihasilkan oleh suatu algoritma. Menangkap pemisahan antara
dataset yang inherent ataupun yang saling berhubungan atau terkait satu sama lain ke dalam klaster, yaitu berapa banyak klaster yang benar-benar hadir di dalam data. Kemudian pada slide ke-20 ini tadi telah dijelaskan pada bagian convergence to a local optimum of internal variance, di mana konvergen ini menunjukkan tentang tingkat akurasi dengan titik koordinat X dan titik koordinat Y, di mana dua dataset yaitu PBM dan RPBM ini, ilustrasi dari pergerakan grafiknya ini dapat dikatakan memiliki akurasi yang agak lambat ataupun dikatakan agak lambat dikarenakan mungkin iterasinya lebih tinggi dibandingkan iterasi yang digunakan pada ketiga algoritma lain, yaitu dengan 100 iterasi. Kemudian pada slide ke-21 ini tentang pembahasan algoritma performance for external dan internal. Di sini kita untuk mendapatkan suatu nilai adjacent random index dan FOM. Di sini terdapat dua rumus, di mana rumus dalam paper ini dinyatakan dalam pernyataan rumus keempat dan rumus ke-5, di mana secara kualitatif ketika dibutuhkan nilai 0 ketika partisi berkorelasi secara acak, nilai 1 ketika ada korelasi sempurna, dan nilai -1 ketika anti korelasi sempurna. Pada rumus 2 norm form ini merupakan rumus yang digunakan untuk ukuran internal pada saat percobaan dalam mengukur daya prediksi algoritma clustering. Untuk algoritma clustering yang diberikan harus memiliki nilai yang rendah dalam korespondensi dengan jumlah cluster yang berbeda-beda di dalam data. Selain itu, ketika membandingkan algoritma clustering untuk mendapatkan cluster K, ada sebuah pernyataan, yaitu semakin rendah nilai FOM2 norm untuk algoritma yang diberikan, maka semakin baik daya prediksinya. Kedua rumus ini yaitu rumus dalam pernyataan 4 dan 5, atau pada slide ini dikatakan rumus yang atas dan rumus yang bawah, ini sama-sama digunakan untuk mengukur daya prediksi algoritma, di mana rumus pertama ini yaitu memberi kita lebih banyak fleksibilitas karena kita dapat memilih kondisi apapun. Sedangkan rumus kedua ini memberi kita perkiraan total atas semua kondisi. Pada tabel sebelumnya telah diperlihatkan beberapa hasil dari GenClass terhadap 5 dataset yang digunakan. Kemudian, pada tabel ini menjelaskan tentang beberapa dataset dan performa dengan beberapa algoritma di dalamnya, di mana metode algoritma tersebut akan membandingkan hasil dengan form method dan adjusted run sebagai perbandingan antara performa dalam algoritmanya. Tabel pertama merupakan tabel RCNS dataset yang merupakan kumpulan data yang diperoleh dari transkripsi terbalik ditambah PCR untuk mempelajari level ekspresi dari 112 gen selama pengembangan sistem saraf pusat tikus lebih dari 9 poin waktu. Kemudian pada tabel kedua yaitu tabel YCC merupakan dataset yang dipelajari oleh Spellman dan digunakan oleh Saharan untuk validasi algoritma pengelompokan mereka menggunakan algoritma klik. Kemudian pada tabel 3 menggunakan dataset RYCC, yaitu data yang dikumpulkan oleh Cho untuk studi tentang siklus sel ragi yang diatur dan memiliki gen yang telah dibuat dan digunakan oleh K. Ye-Yung untuk studi FOM-nya. Kemudian K. Ye-Yung mengekstraksi 384 gen dari data siklus sel ragi yang ditetapkan oleh Cho untuk mendapatkan hasil matriks datanya. Kemudian tabel keempat menggunakan dataset PBM yang merupakan dataset untuk menguji
algoritma kelompok dari Hartov dengan memiliki 2329 cDNA dengan sidik jari 139 oligos. Dan yang terakhir adalah dataset RPBM. Dataset RPBM dihasilkan oleh Hartov juga dikarenakan FOM terlalu banyak memakan waktu untuk menyelesaikan proses sebelumnya, di mana data yang dimiliki itu telah dikurangi untuk mendapatkan indikasi jumlah klaster dalam kumpulan data yang ada. Berikutnya di perbandingan algoritma pada grafik dan tabel yang ditunjukkan adalah tabel dari eksperimen untuk FOM atau Functional Figure of Merit, di mana Figure of Merit sendiri merupakan ekspresi numerik yang mewakili kinerja atau efisiensi perangkat atau prosedur yang diberikan. Nah, di sini terdapat 4 dataset yang digunakan untuk eksperimen FOM tadi, yaitu RCNS, RYCC, YCC, dan RPBM. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasanya untuk algoritma Gen Class Random Base itu jauh lebih cepat dibanding K-means random pada kumpulan data PBM. Hubungan antara dua algoritma tersebut memiliki justifikasi berikut, yaitu partisi acak, di mana K-means random mencoba meminimalkan variansi internalnya dan berhasil pada praktiknya. Sedangkan Gen Class Random Base melakukan hampir semua tugas yang sama, yaitu dengan melacak partisi yang sesuai dengan varian terbaik yang dilihat selama eksekusi. Pada data tabel tersebut juga kita bisa lihat beberapa algoritma-algoritma lain yang digunakan dalam eksperimen FOM atau Figure of Merit. Maka berikutnya kita dapat mengambil satu intisari di mana bahwasanya tidak ada satu algoritma yang lebih superior dibanding algoritma yang lain. Kedua, Gen Class Affling secara umum lebih baik dibanding Gen Class Random, dan Gen Class Affling terlihat jauh lebih kompetitif dibanding algoritma-algoritma lain. Untuk kriteria eksternal, true solution dari dataset yang telah diberikan, sedangkan untuk kriteria internal, metodologi FOM menunjukkan struktur intrinsik dengan karakteristik penurunan yang tajam seiring dengan bertambahnya jumlah klaster. Kesimpulannya, dari hasil eksperimen yang didapatkan, tidak ada algoritma yang lebih superior, termasuk Gen Class itu sendiri dalam berbagai metode pengujian dan dataset. Algoritma dengan performa terbaik dan terburuk hampir tidak terlihat signifikan, sehingga dapat disimpulkan semuanya berjalan dengan sama baiknya. Kemudian, Gen Class terlihat lebih mudah dalam merepresentasikan data, namun algoritma ini berubah dengan sangat cepat terhadap nilai lokal optimum dan terkadang mampu mengidentifikasi klaster-klaster penting dengan sangat baik dibanding algoritma lain. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang implementasi dari algoritma Gen Class menggunakan bahasa C yang akan dikompil seperti berikut. Source code ini berasal dari pemilik paper tersebut yang memiliki algoritma Gen Class yang membagikan source code-nya secara gratis pada sebuah website milik universitas. Pada file pertama terdapat genclasslib.h. Genclasslib.h ini berisi tentang tipe struct yang akan mendefinisikan centroidnya. Lalu pada file kedua, genclasslb.c menggambarkan atau mendefinisikan secara konkret semua metode yang telah disebutkan sebelumnya, mulai dari pendefinisian tipe data, menggenerate float number secara acak, integer number secara acak,
sampai mendefinisikan memori alokator agar dapat mempercepat pemrosesan data karena algoritma ini cukup sederhana. Dan akhirnya kita masuk ke bagian fungsi coding dan decoding atau encode untuk bagian X dan lambda yang tadi telah disebutkan. Pada bagian ini disebutkan bahwa sebuah generik kromosom adalah bernilai 32 bit, dan yang seperti yang disebutkan tadi 24 bit pertama akan menyebutkan indeksnya, yaitu kodifikasi dari suatu nama gen, dan 8 bit terakhir akan mengkodifikasi dari kelasnya. Lanjut pada fungsi indeks untuk menemukan posisi item yang setelah diacak tadi, sehingga ini merupakan fungsi lanjutan untuk melakukan update terhadap centroid dari tiap kelas dan otomatis variannya atau variasi internal karena kita menggunakan metode validasi internal FOM. Pada saat kita setelah menghapus suatu elemen dari suatu kelas, kalkulasi ulang centroid juga kalkulasi ulang varian dilakukan kembali agar tidak menjadi bias. Sebuah partisi yang diasosiasikan dengan populasi juga dikodekan sebagai berikut. Untuk inisialisasi populasi, kodenya adalah seperti berikut. Untuk fungsi ini dimaksudkan untuk inisiasi pada saat random cluster, jadi tidak menggunakan hasil klasifikasi dari algoritma lain atau menggunakan gen cluster random. Untuk algoritma single point crossover dilakukan seperti ini. Intinya sama, yakni pada saat titik menentukan suatu titik di mana sebelah kirinya adalah gen dari kromosom A dan sebelah kanan dari titik itu adalah gen dari kromosom B, seperti yang terjadi pada algoritma genetik algoritma yang lainnya. Dan selanjutnya adalah bit mutation, yakni single bit mutation dari suatu gen yang sudah dilakukan crossover pada fungsi sebelumnya. Seperti yang disebutkan tadi, yang dilakukan mutasi adalah pada bagian nama dari atau bagian X yang 24 bit pertama. Ini adalah fungsi untuk menghitung total variance dengan rumus yang tadi sudah diperlihatkan. Total variance seperti yang diketahui tadi, ini mengambil argumen partisi. Jadi partisi ini adalah seberapa banyak kelas yang di-generate atau yang ditentukan tadi di awal, karena nanti kita menentukan di awal terlebih dahulu. Lalu setiap partisi itu dihitung variance-nya seperti ini. Nah, variasi internal dari setiap partisi itu atau setiap kelas itu maka akan disebut sebagai total variance, yakni hasil akhir dari fungsi ini. Dan jangan lupa dilakukan pengakaran seperti sesuai rumus.
Nah, ini menggunakan fitness, kalkulasi menggunakan fitnessnya. Seperti dijelaskan di sini, fitnessnya merupakan jarak Euclidean antara item dengan klasternya. Cluster maksudnya cluster, pusat cluster. Nah, ini merupakan seleksi kedua, second selection yang tadi disebutkan di awal, yakni kita mengambil yang terbaik dari populasi P1 dan P2, atau tadi disebutkan bahwa PI dan PI aksen, dimana jika total variasi internalnya itu PI, kita akan lebih kecil PI, maka kita akan mengambil gen dari PI atau gen dari populasi sebelumnya sebelum dilakukan crossover dan one bit mutation. Apabila variasi internalnya lebih bagus PI aksen atau di sini disebut P2, maka kita akan mengambil gen yang berasal dari P2 tersebut. Ya, ini codingan lebih lanjutnya. Dan ini merupakan fungsi dari crossover. Nah, lebih lanjut sampai akhir fungsi utamanya dari gen class ini, kita akan menghasilkan, mencetak jumlah item dari dataset, jumlah fiturnya berapa, terus kita mendefinisikan jumlah kelas yang sudah didefinisikan tadi berapa, jumlah generasi atau iterasi dari genetic algorithm itu berapa, dan apakah kita memakai random inisialisasi atau tidak, dan ini merupakan output type-nya seperti apa. Nanti kita akan coba. Nah, selanjutnya setelah gen class lb.c ini ada satu file lagi, yakni genclass.c, di mana dia mendefinisikan seperti apa input dan output yang dapat kita lakukan pada program ini setelah program ini dikompil menjadi executable file. Untuk lebih lanjut, saya sudah merangkumnya dalam suatu file readme supaya lebih mudah menjelaskannya. Jadi yang terdapat pada file genclass.c tadi, setelah di-compile, mari kita compile dulu dengan menggunakan gcc genclass.c. genclass lb.c sesuai dengan panduan. Dan kita akan menamakannya aplikasi genclass. Mohon maaf, ini direkturnya salah. Oke, setelah melakukan compiling, maka akan keluar aplikasi genclass.exe yang akan kita gunakan tadi. Sebelum kita gunakan, caranya yakni seperti ini. Untuk menggunakan genclass, lalu indikator file inputnya dari mana, jumlah kelas yang diinginkan berapa, jumlah generasi yang diinginkan berapa, lalu file outputnya itu apa, dan ini menggunakan file output.txt. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut, dan apakah kita menggunakan random inisialisasi atau tidak, dan output tab-nya mau seperti apa. Penjelasan lebih lanjut dari output tab ini seperti berikut. Jika value-nya 1, maka clustering akan dilakukan solusinya, yakni dengan minimum internal varian yang dihasilkan pada generasi 1 sampai generasi terakhir, yakni paling nilai terendahnya berapa, nah itu akan ditampilkan. Namun jika 0, maka yang dikeluarkan adalah minimum internal variance dari generasi yang terakhir, seperti disebutkan. Nah, sebelum kita melaksanakan ini kompilasi algoritmenya, kita akan melihat datasetnya seperti apa, yakni
Input datasetnya adalah seperti berikut: jumlah baris, jumlah kolom, lalu 10 adalah flag number yang sebenarnya unik untuk setiap dataset. Untuk penjelasan lebih lanjut ada di website dari algoritma ini. Selanjutnya baris kedua. Baris kedua itu berupa nama dari setiap kolom seperti ini, gen 1, gen 2, dan namanya itu seperti ini. Ini adalah namanya. Ini baris kedua ya. Nah, baris kedua ini yang pertama nama gen, fitur 1, fitur 2, fitur 3, dan selanjutnya. Lalu baris ketiga sampai terakhir merupakan value dari tiap-tiap kolom yang sudah disebutkan di kolom atasnya. Misal gen, mana value-nya gen 1, seperti itu. Dan ini memang dipisahkan, tidak menggunakan koma tetapi hanya menggunakan spasi saja. Nah, sampai ini dulu, dan kita akan melihat bagaimana dataset yang akan dibaca. Nah, untuk pembahasannya seperti ini. Jadi kita menggunakan norm GIST 698 baris dan 72 kolom atau 72 fitur. Kita tuliskan kembali ke sini 698 data dan 72 fitur. Nah, ini merupakan flagnya. Data ininya merupakan namanya itu data ORF. Lalu nomor 1 alfa, 2 alfa ini merupakan fitur, dan bawahnya adalah value-nya. Memang dilihat fiturnya karena tadi berjumlah 72, jadi sangat panjang sekali sampai ke sebelah kanan. Dan perlu dicatat juga bahwa semua fitur nilainya merupakan nilai koma floating number dan dapat menerima nilai negatif juga. Seperti yang disebutkan tadi, ada 698 instance atau data. Selanjutnya, setelah mengetahui dataset, mari kita lakukan gen class ini. Demonstrasi algoritma gen class ini menggunakan data norm GIST. Baik, kita akan melakukan gen class seperti yang ada di panduan. Gen class, lalu file inputnya kita ambil dari folder datasets norm yes 9872.txt. Lalu taruhlah kita menginginkan jumlah klaster 15. Lalu kita akan melakukan generasi sampai dengan 1000. Lalu kita akan menamakan file outputnya sebagai output contoh.txt. Apakah kita akan melakukan random? Ya, kita akan melakukan gen class random, dan output type-nya kita akan mengambil nilai yang terbaik, nilai internal variance terbaik. Kita akan kurang 1, lalu diklik enter. Bisa dilihat proses ini memakan waktu cukup lama karena jumlah dataset 698, fiturnya 72, dan kita melakukan clustering 15 cluster dan jumlah generasinya 1000. Dan output type-nya minimum variance seperti tadi ya, yang output type-nya 1, bukan last generation. Baik, untuk mempersingkat waktu, sebaiknya saya memotong video ini. Oke, sudah 100%. File yang di outputnya terdapat pada output contoh.txt pada folder yang sama. Maka kita akan coba membuka output contoh.txt. Ini merupakan hasil clustering yang dilakukan. Cluster 1 terdiri dari dataset seperti berikut. Dataset yang sesuai dengan tadi namanya dan fitur-fiturnya sesuai, dari mulai cluster 1, cluster 2, cluster 3, dan
sampai dengan klaster 15 sesuai dengan yang kita inginkan tadi. Seperti ini. Ya, dan berikut adalah demonstrasi yang dapat kami sampaikan, dan berakhirlah presentasi kami pada kelompok 2 Gen Class Algorithm. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.